Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nurul Insani dan rekan saya Deden Slamet Riyadi yang akan menampilkan mengenai bimbingan konseling terhadap keluarga paliatif. Selamat menyaksikan. Nyonya Jet, usia 35 tahun, datang ke rumah sakit Hidup Sehat Insan Permadani di Jalan Soekarno-Hatta nomor 19 di dekat rumahnya. Klien mengeluh badannya tidak enak, sudah 1 bulan ini mengalami diare, sariawan, dan disertai demam. Pasien juga mengeluh tidak nafsu makan sehingga berat badannya pun turun drastis. Setelah didiagnosa oleh dokter, pasien mengalami penyakit HIV/AIDS yang menyebabkan pasien harus mengonsumsi ARV seumur hidup. Tuan D, suami dari Nyonya Jet, tampak sedih melihat kondisi sang istri. Tuan D sering mengatakan tidak tahu cara merawat istri dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Perawat R pun menyarankan agar suami pasien untuk melakukan konseling untuk membahas perawatan tersebut dan keluarganya pun menyetujuinya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Sus. Bapak masih ingat dengan saya Pak? Aduh, lupa ya. Yang kemarin ketemu bukan sih? Iya betul Bapak, yang kemarin ya Pak, yang kita kan kemarin ada kontrak ya buat bimbingan atau konseling ya Pak yang mengenai perawatan istri Bapak ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, jadi apa yang Bapak keluhkan mengenai istri Bapak? Aduh, gimana ya, Sus? Istri saya ini sakit apa ya, Sus? Jadi seperti yang Bapak ketahui atau yang dokter kemarin nyatakan bahwa istri Bapak itu terdiagnosa penyakit HIV/AIDS. Sebelumnya Bapak tahu tidak mengenai penyakit HIV/AIDS ini? Saya kurang tahu sih, Sus. HIV itu sendiri kayak Baik. gimana? Baik Bapak, kalau tidak tahu mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikitnya ya mengenai penyakit HIV/AIDS ini. Di mana penyakit HIV/AIDS ini merupakan penyakit virus yang menyerang sistem tubuh kita, di mana virus ini tidak bisa disembuhkan dan bakalan terus ada selama kita masih hidup. Jadi virus ini akan bakalan bertahan selama hidup pasien, seperti itu Bapak. Jadi istri saya nggak akan bisa sembuh, Sus. Kalau untuk sembuh mungkin kemungkinannya kecil, tapi kita harus tetap berusaha ya Pak ya. Sebelumnya Bapak telah mengetahui tidak mengenai penyebarannya, lalu pencegahannya seperti itu. Belum sih, Sus. Kayak gimana ya? Baik kalau Bapak belum tahu, saya akan menjelaskan mengenai penyebarannya terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi penyebaran penyakit HIV/AIDS ini bisa melalui berbagi jarum suntik, lalu misalkan kita bisa berhubungan seksual sembarangan, lalu memakai obat-obat terlarang, seperti itu Bapak untuk penyebarannya ya. Oh gitu, Sus. Kalau untuk pencegahannya sendiri gimana, Sus? Nah, untuk pencegahan kedepannya khususnya untuk Bapak ya, jadi diusahakan Bapak selama kedepannya diusahakan tidak berhubungan seksual terlebih dahulu. Jika ini berhubungan juga Bapak harus menggunakan pelindung agar Bapak tidak setidaknya bisa menjaga diri Bapak supaya tidak terkena virus tersebut. Seperti itu, Sus. Kalau dari air liur sama sentuhan itu enggak, Sus? Sebenarnya Bapak untuk penyebaran HIV/AIDS ini tidak semudah itu ya Pak ya, tidak melalui keringat dan tidak melalui air liur, akan tetapi virus tersebut bisa melalui darah. Contohnya seperti transfusi darah itu bisa mengakibatkan HIV/AIDS bila orangnya tersebut sembarangan, seperti itu. Oh, seperti itu ya, Sus. Sebelumnya Bapak sudah mengetahui untuk pengobatan mengenai HIV ini? Saya nggak tahu sih, Sus. Cuma infonya katanya nggak bisa diobatin, Sus. Baik, Bapak kalau Bapak tidak tahu mengenai penyakit HIV ini dan khususnya pengobatan, yaitu ada obat dan terapi, di mana obat ini obat ARV. Cuman obat ini bisa digunakan itu selama hidup pasiennya Pak ya. Jadi seumur hidup pasien harus tetap menggunakan obat ARV ini. Untuk efek sampingnya biasanya pasiennya itu mual, muntah, seperti itu Bapak untuk pengobatannya. Nah, ada juga terapi, di mana terapi ini terapi paliatif ya Pak ya. Jadi terapi paliatif ini bertujuan untuk
support kepada keluarga, lalu mengurangi penderitaan kepada pasien. Seperti itu Bapak untuk pengobatannya. Apakah setelah melaksanakan pengobatan istri saya bisa sembuh, Sus? Seperti yang saya jelaskan ya Pak ya, untuk virus HIV ini tidak bisa disembuhkan secara total ya Pak ya. Akan tetapi kita sebagai perawat akan selalu berusaha memberikan yang terbaik khususnya untuk pasien itu sendiri Pak. Tetapi kita tidak menjamin untuk kesembuhannya, tapi setidaknya kita tetap berusaha untuk setidaknya tidak virus itu tidak berkembang biak di dalam tubuh pasien. Seperti itu Bapak. Itu ya, Sus. Ya. Baik, Bapak sudah mengerti mengenai penyakit ini Pak? Iya, Sus. Alhamdulillah, karena saya sudah tahu dari virus ini sendiri dan penyebarannya, kemudian ada pencegahannya juga, dan memang ada pengobatan yang untuk meningkatkan kualitas hidupnya dari si ibu gitu, dari istri saya gitu, Sus. Alhamdulillah. Baik, Bapak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Pak? Sepertinya cukup sih, Sus. Baik Bapak, saya ingin memberikan saran sedikit ya Pak. Jadi Bapak harus tetap semangat, lalu Bapak juga harus tetap berusaha ya. Ajak juga istri Bapak untuk selalu berdoa, karena kan kesembuhan itu hanya milik Allah ya Pak ya. Semoga ada mukjizat untuk istri Bapak ya Pak ya. Kalau begitu Bapak harus tetap memberikan semangat kepada istri Bapak ya Pak ya. Bapak juga harus semangat mendampingi ibunya ya Pak. Kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, mungkin saya akan ke ruangan perawat terlebih dahulu ya Pak. Iya, Sus. Kalau begitu saya pamit ya Pak ya. Apabila membutuhkan saya, boleh panggil di ruangan perawat nanti ya Pak. Iya, siap, Sus. Kalau begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan D usia 35 tahun ditemani oleh istrinya datang ke rumah sakit Bakti Kencana. Istri klien mengeluh bahwa suaminya tidak bisa menggerakkan area tubuhnya sebagian, lalu ketika diberikan makan, pasien juga tidak bisa menelan dengan baik, dan ketika senyum pasien tidak bisa senyum secara simetris. Nah, setelah didiagnosa oleh dokter, pasien mengalami penyakit stroke yang menyebabkan pasien harus dirawat di rumah sakit dengan pantauan dokter dan perawat. Istri dari Tuan D tampak sedih melihat kondisi sang suami. Nyonya R sering mengatakan tidak tahu cara merawat suami dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Perawat D pun menyarankan agar suami pasien untuk melakukan konseling dan untuk membahas perawatan tersebut, dan keluarganya pun menyetujuinya. Assalamualaikum Ibu, saya masih ingat nih saya. Waalaikumsalam Pak. Yang kemarin ya, kalau nggak salah itu Pak Dede ya. Iya benar Ibu, kemarin kita udah buat kontrak untuk pertemuan hari ini mengenai suami Ibu yang mengalami stroke. Sebelumnya, kalau pemahaman Ibu mengenai stroke ini gimana? Kalau yang saya ketahui mengenai penyakit stroke itu biasanya pasiennya itu memang nggak bisa gerak-gerak. Contohnya suami saya memang nggak bisa gerak sama sekali. Ya betul sekali Ibu, yang mana memang stroke itu ditandai dengan sulitnya tidak bisanya bergerak dari sistem apart otot. Nah untuk penyebabnya sendiri itu dikarenakan adanya penyumbatan pengaliran darah dari menuju otak gitu. Nah yang mana mengakibatkan ataupun ditandai dengan tidak simetrisnya wajah, kemudian sulitnya digerakkan anggota tubuh, kemudian memang seperti yang ibu ketahui juga tidak bisa bergerak gitu. Kemudian kalau ibu sendiri tahu nggak mengenai apa yang sudah dilakukan untuk orang yang sudah mengalami stroke? Kebetulan kan suami saya baru 3 hari ya sebelumnya, jadi sama sekali saya tidak mengetahui cara kedepannya kayak gimana, saya nggak paham. Oke Ibu, kalau untuk penderita stroke ini sendiri sebenarnya bisa dilakukan dengan terapi. Ada beberapa terapi. Yang pertama yaitu terapi untuk meningkatkan fisik yang memang tujuannya agar si pasien itu mampu melakukan pergerakan yang sendirinya. Nah ibu bisa melatih ataupun jangan sampai si bapak itu diam gitu. Nah ibu harus terus mengumpulkan dia sudah bisa bergerak. Kemudian ada juga terapi dengan bantuan teknologi yang mana memang nanti menggunakan alat-alat yang ada untuk membantu gimana si bapak bisa lagi menggerakkan ototnya. Kemudian ada terapi kognitif
selalu diajak berbicara gitu Bu, supaya si suami ibu ini jangan sampai ya dia terus-terusan mengulang diri ataupun diam saja gitu Bu. Kemudian ada terapi alternatif dengan mengembalikan kualitas hidupnya gitu ya, yang mana bisa dengan obat-obat seperti herbal untuk memberikan rangsangan seperti sangat ataupun gimana ke tubuh ya. Ini seperti itu Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya mengenai perawatannya, kalau misalkan perawatan untuk pasien stroke itu kayak gimana ya, kayak mandi kayak gitunya? Mungkin Bu, kalau untuk saat ini karena memang si bapaknya belum bisa sama sekali belajar, Ibu bisa melakukan membantu si bapak untuk melaksanakan pembersihannya, yang mana dibantu oleh Ibu selaku istrinya membersihkan bagian tubuhnya yang mungkin nanti akan dibantu juga sama perawat, karena memang sampai si bapak mampu untuk melakukannya dengan sendiri seperti itu Ibu. Oh iya, saya juga ingin bertanya, biasanya kalau misalkan pasien stroke ini kan suami saya baru 3 hari nih stroke-nya, itu bisa sembuh lagi enggak? Kemungkinan bisa Ibu, karena memang dimana ini bukan berarti seterusnya gitu, cuman kita berharap aja dan berdoa selalu gitu untuk kesembuhan suami Ibu. Kita upayakan yang terbaik, semoga saja ada mujizat dari Tuhan untuk kesembuhan Ibu, kesembuhan suami Ibu. Baik, jadi cuma itu aja ya. Baik, terima kasih ya Pak atas ilmunya. Saya sekarang jadi paham. Saya juga sekarang nggak terlalu panik mengenai suami saya harus kayak gimana, karena kan udah dikasih tahu ya oleh Bapak. Mungkin saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak ya yang sebesar-besarnya. Oke, sama-sama Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang tidak ada lagi yang ditanyakan oleh Ibu, saya ingin ke perawat. Nanti jika ada sesuatu yang ingin Ibu tanyakan atau butuh bantuan, silahkan panggil perawat yang sedang bertugas ya Bu. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih telah menyaksikan video kami mengenai tema perawatan paliatif keluarga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.